Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulullahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, hadirin sekalian. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita masih bisa duduk di tempat ini, kita masih bisa sama-sama belajar untuk berbenah diri menjadi lebih baik di tempat ini, hadirin sekalian. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kebiadaban ke zaman peradaban, hadirin sekalian. Beliau yang membawa kita dari masa gelap gulita ke masa yang terang benderang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah yang tadi sempat saya bacakan, yaitu surat Al-Asr. Ini sempat dibahas sama guru besar kita, Ustaz Salid Basalama. Semoga Allah menjaga beliau. Jadi teman-teman sekalian, surah ini surah pendek, hadirin sekalian, hanya 3 ayat, dan saya yakin mungkin seluruh umat Islam hafal dengan surah ini. Wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur yang kita gunakan, hadirin sekalian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia akan mengalami kerugian, hadirin sekalian. Seluruh manusia akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, Allah akan bebaskan dia dari kerugian. Allah bebaskan dia dari kerugian. Kalaupun ada pekerjaannya dia yang tidak jalan, atau mungkin ada musibah yang menimpa dia, itu bukanlah suatu kerugian, hadirin sekalian, tapi itu yang terbaik dari Allah. Allah katakan Allah akan bebaskan dia dari kerugian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah, hadirin sekalian, yang dibawakan sama Ustaz. Jadi ada sebuah kisah yang menggemparkan kota Yaman, hadirin sekalian. Menggemparkan kota Yaman. Jadi ada seorang pemuda yang buta, hadirin sekalian. Dia buta tapi hafal Quran. Jadi selama dia hidup, dari dia kecil itu dia tidak sekolah. Jadi orang tuanya hanya mendatangkan guru ngaji untuk dia diajar ngaji di rumahnya, sampai akhirnya dia jadi hafiz Quran, dia hafal Quran walaupun matanya buta, hadirin sekalian. Suatu ketika pemuda ini sudah tumbuh dewasa, lalu dia sudah berpikir untuk ingin menikah juga, berpikir untuk ingin menikah. Lalu dia tanyakan kepada orang tuanya, "Ayah, saya ingin menikah," katanya. Lalu ayahnya ini kaget, hadirin sekalian. Ayahnya katakan, "Wih, bagaimana ini anakku? Kira-kira ada yang mau tidak? Kita ini orang biasa, terus kau buta.
Ini bukan perkara mudah, kata ayah anak itu. Lalu seorang pemuda ini berdoa kepada Allah. Dia yakin sama Allah. Kalau dia merengek sama Allah, dia minta sama Allah, pasti Allah kasih. Itu janji Allah, hadirin sekalian. Jadi dia berdoa terus siang malam, dia berdoa siang dan malam. Bahkan doa si pemuda buta ini, hadirin sekalian, dia minta, ya Allah, kirimkan saya perempuan yang paling kaya, yang paling cantik. Subhanallah. Dia minta seperti itu sama Allah. Dia minta seperti itu sebulan pun dia berdoa terus, hadirin sekalian. Jadi begitu sebulan dia berdoa, tiba-tiba di hari ke-30 dia berdoa, dia bermimpi, hadirin sekalian. Dia bermimpi, di mimpinya itu dikatakan kepada dia bahwa di kota sebelah, di kota seberang itu ada seorang wanita cantik kaya namanya Fulana binti Fulan. Dia anak dari seorang saudagar kaya juga di situ. Nama bapaknya Fulan. Datanglah kepada dia, lamar dia. Itu di mimpinya, di mimpi si pemuda ini, hadirin sekalian. Lalu besoknya setelah sholat subuh, dia sholat subuh di masjid sama bapaknya. Kemudian dia bertanya sama bapaknya, Pak, apa benar di seberang itu ada kota namanya kota ini? Lalu bapaknya berkata, iya ada. Kemudian pemuda ini bertanya lagi, apa di sana ada seorang saudagar terkenal namanya Fulan? Terus bapaknya bilang, ada. Itu orang yang paling kaya di sebelah sana, di seberang sana. Dia saudagar kaya di sana. Lalu si pemuda ini bertanya lagi, apakah ada anak perempuannya yang bernama Fulana binti Fulan? Lalu si bapak ini bilang, ada. Itu perempuan yang paling cantik malah di sebelah. Itu susah itu banyak orang yang datang itu ditolak-tolakin sama dia, hadirin sekalian. Lalu si pemuda ini bilang, datang ke sana ayah, lamarkan dia untuk saya. Ayahnya langsung kaget, hadirin sekalian. Ayahnya kaget sambil tertawa juga. Dia bilang, wih, macam-macam juga permintaannya anakku ini. Dia minta dilamarkan sama perempuan itu. Lalu kata ayahnya, kenapa kamu dilamarkan dia? Lalu si pemuda buta ini bilang, wahai ayah, saya tidak pernah tahu di situ ada kota namanya ini. Saya tidak pernah tahu di situ ada saudagar kaya namanya ini. Lalu saya tidak pernah tahu kalau ada putrinya bernama ini. Itu semua saya dapat di mimpi saya, katanya, hadirin sekalian. Di mimpinya. Lalu ayah ini berkata, ya sudah, walaupun kita ini mempertaruhkan nama keluarga ini ya, kita datang ke sana saja walaupun harus malu, bakal ditolak sama dia. Itu pikiran ayahnya. Kemudian datanglah si pemuda ini bersama ayahnya ke kota seberang, bertemu dengan saudagar kaya itu. Lalu bertemulah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemulah dia. Lalu kata si saudagar ini, ada apa bapak kesini? Lalu si bapak pemuda ini menjelaskan, begini Pak, saya minta maaf sebelumnya. Saya datang ke sini karena anak saya berniat untuk melamar putri bapak, katanya seperti itu. Cuma anak saya ini buta Pak, jadi dijelaskan semua kekurangannya anaknya ini. Anak saya ini buta, kita keluarga sederhana, tapi dia hafiz Quran, katanya. Lalu dengan seketika si bapak perempuan ini berkata, saya terima lamarannya. Subhanallah. Langsung berkata, saya terima lamarannya. Si bapak ini kaget kan. Wah, kenapa bapak bisa langsung terima lamaran anak saya? Anak saya ini buta Pak, kita dari keluarga biasa. Lalu kata si bapak perempuan ini, saya juga bermimpi. Saya bermimpi juga tadi malam. Bahwa besok itu akan ada pemuda ciri-cirinya sama seperti putra bapak. Namanya sama seperti putra bapak. Dan katanya kalau dia datang melamar, terimalah lamarannya. Maka saya terima lamaran anak bapak. Begitu kagetnya si bapak pria ini, hadirin sekalian. Lalu kata bapak perempuan ini, tapi saya tanyakan dulu kepada putri saya. Saya tanyakan dulu kepada dia karena saya belum pernah bicara sama dia. Bertanyalah si bapak ini kepada putrinya. Dia bertanya, wahai anakku, di luar itu ada pemuda datang. Dia buta. Dia hafiz Quran, dia datang untuk melamarmu. Bagaimana menurutmu? Bapaknya ini menjelaskan dengan santai saja karena dia tahu anaknya perempuan ini sudah banyak laki-laki yang ditolak sama dia. Karena anaknya ini kaya, anaknya ini cantik, jadi banyak pemuda-pemuda yang ditolak sama dia, hadirin sekalian. Tapi ketika bapaknya menjelaskan seperti itu, si anak perempuan ini langsung menjawab, terima ayah, nikahkan saya dengan pemuda itu. Si bapaknya kaget, hadirin sekalian. Kenapa? Kenapa kau mau terima nak? Si perempuan ini berkata, tadi malam saya juga bermimpi, subhanallah. Tadi malam saya juga bermimpi. Di dalam mimpi saya, besok akan ada pemuda yang datang, dia buta, hafiz Quran, kalau dia melamar, terima lamarannya. Dialah imam terbaik untukmu. Maka nikahkan saya sama dia. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, dari kisah itu,
Kita bisa mengambil pelajaran kalau Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan suatu jalan keluar, itu memang dari tempat-tempat yang tidak terduga, hadirin sekalian. Hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau Allah sudah mau, hal yang tidak masuk akal bakal terjadi, hadirin sekalian. Jadi di surah Al-Asr itu orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh tidak akan mengalami kerugian, hadirin sekalian. Tidak akan mengalami kerugian. Dan ini kisah nyata ya di kota Yaman. Kemudian dari Dr. Muhammad, semoga Allah menjaga beliau. Saya pernah mendengar juga ceramahnya. Ada satu kisah, hadirin sekalian, tentang bagaimana rencananya Allah yang luar biasa. Jadi ada seorang pemuda soleh. Pemuda soleh ini benar-benar taat kepada Allah. Salat 5 waktunya dijaga, berjamaahnya dijaga. Pokoknya dia ahli ibadah, hadirin sekalian. Kemudian dia akan menikah dengan seorang perempuan. Sudah setuju, kedua mempelai sudah setuju, kedua keluarga sudah setuju untuk menikah. Ditetapkanlah harinya, 3 bulan lagi mereka akan menikah, hadirin sekalian. Setiap malam lelaki ini berdoa, ya Allah, jodohkan saya dengan wanita itu, ya Allah, jodohkan saya dengan wanita itu, ya Allah. Setiap malam doanya seperti itu. Lalu ketika mendekati hari pernikahan, hadirin sekalian, tiba-tiba si perempuan ini membatalkan pernikahan, hadirin sekalian. Tiba-tiba si perempuan ini membatalkan pernikahan. Laki-laki ini kaget, kenapa dibatalkan? Tinggal berapa hari lagi? Tidak ada sebab apapun, perempuan ini langsung membatalkan pernikahan. Dia tidak mau menikah. Malah dia menerima lamaran dari pria lain. Dia menerima lamaran dari pria lain, hadirin sekalian. Begitu sakit hatinya si pemuda ini. Lalu dia bilang sama Allah, dia berkata sama Allah, ya Allah, setiap hari saya berdoa, ya Allah, setiap hari saya taat kepadamu, ya Allah. Tapi kenapa, ya Allah, kenapa doaku ini tidak aku kabulkan, ya Allah? Kenapa harus dapat seperti ini? Kenapa di tengah-tengah mendekati hari pernikahanku malah tidak jadi, ya Allah? Tibalah hari pernikahan perempuan ini, hadirin sekalian. Dia menikah dengan lelaki lain. 1 bulan pernikahan, bayangkan 1 bulan pernikahan perempuan ini menikah. Dia divonis oleh dokter menderita kanker payudara, maaf. Di dadanya sebelah kanan itu terkena kanker dan harus diangkat, hadirin sekalian, harus diangkat. 1 bulan pernikahan, dadanya sebelah kanan harus diangkat. Lalu mendekati 2 bulan pernikahan, ternyata kanker ini sudah menjalar ke payudara sebelah kiri. Jadi 2 bulan pernikahan, payudara kirinya diangkat juga, hadirin sekalian. Kemudian beberapa bulan kemudian, perempuan ini mengalami gangguan syaraf di belakang kepalanya sehingga mengalami dia kebutaan. Lalu berapa lama kemudian wanita ini meninggal dunia. Masya Allah. Bagaimana bentuk cintanya Allah kepada si pemuda ini, hadirin sekalian. Jadi ketika Allah tidak mengabulkan doanya, bukan berarti Allah tidak suka, bukan berarti Allah tidak cinta, tapi Allah menyelamatkan dia dari kerugian. Bayangkan jika pemuda ini yang menikah dengan perempuan itu, maka tentunya dia tidak akan merasakan nikmatnya pernikahan, hadirin sekalian. Tapi karena bentuk cintanya Allah, Allah selamatkan dia dari kerugian. Sambungan ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka berwasiat-wasiatlah kepada kalian tentang kebenaran, tentang kebaikan, lalu saling berwasiatlah untuk sabar menjalani kehidupan. Makna dari 3 ayat ini, hadirin sekalian, begitu luar biasa sehingga kita harus terus belajar untuk berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Selama kita taat sama Allah, maka yakinlah apa yang menurut kita bagus, belum tentu menurut Allah bagus. Tapi Allah pasti akan menyelamatkan kita dari kerugian. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini bisa berkesan dalam hatinya teman-teman semua, bisa meningkatkan lagi jasa beriman kita, bisa membuat kita lebih yakin lagi bahwa janji-janji Allah itu benar pastinya. Semakin kita taat sama Allah, maka pasti Allah akan selamatkan kita dari kerugian. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.